Pengertian CSR merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berdiri, seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, dan memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada umumnya. Manfaat CSR. Yang ke-1 ada izin sosial untuk beroperasi. Yang kedua ada mereduksi risiko biaya perusahaan. Yang ketiga ada melebarkan akses sumber daya. Yang keempat ada melebarkan akses menuju market, dan yang kelima ada mereduksi biaya. Hingga saat ini sudah banyak perusahaan besar yang memberikan perhatiannya terhadap lingkungan hidup dan menjalankan program CSR. Salah satunya seperti perusahaan Danone atau Air Mineral Aqua dengan melakukan program CSR yang lebih dikenal dengan WAS atau Water Access Sanitation Hygiene Program, di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia khususnya. Lalu ada PT Sinde Budi Santosa atau Lautan Badak dengan cara melestarikan habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, di mana PT Sinde ini mendonasikan dana dari hasil penjualannya untuk program pelestarian badak Jawa di Ujung Kulon. Etika menurut istilah adalah yang berhubungan dengan pertimbangan pembuatan keputusan benar atau tidaknya suatu perbuatan karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengesahkan hal yang harus dilakukan. Sedangkan menurut bahasa, etika berasal dari kata Yunani, ta-eta, yaitu bentuk jamak dari ethos, berarti adat kebiasaan. Menurut KBBI, etika memiliki 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai tindakan yang benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Menurut Frank Gehring, public relation adalah sebuah sistem yang komunikasinya untuk menciptakan citra yang baik. Public relation adalah proses interaksi atau kegiatan untuk menciptakan opini publik sebagai jalur yang menguntungkan kedua belah pihak dengan menanamkan pengertian dan menumbuhkan motivasi serta partisipasi dari publik tersebut. Public relation adalah suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, keuntungan, kepercayaan, penghargaan pada suatu publik dan masyarakat pada umumnya. Etika public relation adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk dalam suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, keuntungan, kepercayaan, penghargaan pada suatu publik. Secara umum, etika menurut Ki Hajar Dewantara adalah ilmu yang mempelajari sesuatu soal kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang menimbulkan pertimbangan dan perasaan sampai kepada tujuan yang merupakan perbuatan. Menurut Asani Kheraf, etika ini dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum sendiri membahas mengenai konsep dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil sebuah keputusan, serta mengacu kepada prinsip moral dasar yang dijadikan tolak ukur untuk menilai baik atau buruk tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok.
patut untuk dicontoh. Saya ingin bekerjasama dengan perusahaan ini. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Bu, ini saya ingin membuat kerjasama dengan perusahaan itu. Nah, ini contoh yang benar. Yang kedua yaitu etika khusus, yaitu penerapan prinsip moral dasar seperti bagaimana mengambil keputusan dan bertindak pada kehidupan sehari-hari. Pada proses dan fungsional dari organisasi yang berdasarkan teori etika dan prinsip moral, seperti adat istiadat, pendidikan, dan moral dasar. Ada 8 etika bisnis syariah yang wajib diperhatikan. Yang pertama, tauhid. Semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah tertentu. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan adil adalah mengutamakan kebenaran sesuai dengan aturan, akan menghasilkan sebuah tindakan yang bermanfaat bagi semua pihak, baik itu untuk pelaku bisnis masyarakat selaku objek bisnis. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Yang keempat, tanggung jawab. Dalam bisnis syariah, saat memperhatikan dan mengatur kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan menentukan tujuan bisnis. Yang kelima, didasari niat baik. Niat berkaitan dengan terbentuknya sebuah tindakan yang mana hasil tersebut sesuai dengan niat awalnya. Yang keenam, tolong menolong. Jika pada umumnya sebuah bisnis saling berlomba-lomba untuk memenangkan pasar dan memiliki pelanggan yang loyal, sehingga akan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang ketujuh, bebas dari unsur riba. Meskipun riba sangat dilarang dalam Islam, namun pada kenyataannya banyak transaksi riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Etika dan citra atau image dalam public relation. Pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat humas karena menyangkut penampilan profil dalam rangka menciptakan dan membina citra organisasi yang diwakilinya. Perihal etiket serta hubungannya dengan public relation. Etiket merupakan peraturan tertulis dan tidak tertulis mengenai pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang beradab. Beradab menunjukkan seorang merasa dirinya beradab, harus mengenal tata hidup dalam pergaulan dengan manusia yang lainnya. Etiket berkaitan dengan cara pergaulan, kehidupan barat yang telah mencapai taraf kebudayaan pengetahuan, industri yang tinggi, ajeb-ajeb, teknologi, gangster. Hubungan nilai benar atau salah yang dilakukan secara sengaja. Seseorang yang berperilaku tidak etis atau tidak peduli etika adalah menyinggung perasaan orang lain, kelompok lain, atau bangsa lain. Karena tindakannya dilakukan sengaja. Seseorang yang tidak tahu etiket tidak dapat dinilai tidak etis. Seorang dinilai beradab sebagaimana disinggung di atas. Demikian pergaulan modern dikenal dengan etiket berpakaian, makan, minum, bertamu, dan lain-lain. Paparan tadi merupakan isyarat para pejabat humas betapa pentingnya etika dan etiket bagi pejabat humas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sebab penampilannya menyangkut citra organisasinya. Humas ibarat cermin yang Anda pegang di depan organisasi Anda, sehingga Anda organisasi yang Anda wakili dan publik dapat melihat sesuatu.